di bawah. Di bawahnya muter saya. Bikin kayak gini waktu udah di bawah dia gini. Sayapnya kena. Baru saja terjadi kecelakaan pesawat Cessna yang sedang melakukan manuver di hanggar Hussein Sastra Negara ini. Ya mohon pengertian bapak-bapak, ibu-ibu melihat, ya, mundur sampai di depan pesawat. Petugas Mohon masih pengertiannya. melakukan evakuasi dan pemadaman pesawat yang sedang terbakar. Belakang. Oke. Mati. Salah. Pasca mendengar telah ditemukannya serpihan dan sejumlah jasad pesawat AirAsia, keluarga penumpang yang menanti di ruangan Crisis Center Bandar Udara Juanda sontak histeris. Bahkan ada yang pingsan. Berikut kami tampilkan suasana saat keluarga mengetahui informasi penemuan pesawat. Kami ajak Anda untuk kembali bergabung dengan Rifai Pamone dari Crisis Center Sidoarjo, Jawa Timur. Rifai, bagaimana situasi saat ini di Crisis Center? Apakah keluarga makin banyak yang berdatangan datang ke sana? Tepat sekali Andini, keluarga dan kerabat dari penumpang pesawat AirAsia KZ8501 pasca diumumkannya sejumlah konfirmasi terkait dengan penemuan benda-benda yang diduga kuat terkait dengan hilang kontaknya pesawat AirAsia oleh Basarnas, khususnya Kepala Basarnas Sulistyo, kerabat dan keluarga yang berdatangan hingga sore hari ini meski area di Bandara Internasional Juanda khususnya tengah diguyur hujan yang cukup deras selama beberapa menit terakhir, namun animo dari kerabat dan keluarga ini terus berdatangan. Saat ini di depan ruang Crisis Center Andini ditempatkan satu pintu detektor untuk kemudian melakukan skema pengamanan dikarenakan selain semakin banyaknya
keingintahuan dari sejumlah pihak, utamanya kerabat dan keluarga, terkait dengan progres pencarian korban dari pesawat AirAsia, dan juga hal ini dilakukan untuk mengedepankan optimalisasi pengamanan terkait dengan agenda kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diagendakan akan hadir, diperkirakan oleh sejumlah pimpinan dan pemegang otoritas di Bandara Internasional Juanda. Kami sempat berbincang beberapa saat yang lalu menyatakan bahwa rombongan Presiden Republik Indonesia yang akan hadir di sekitar Crisis Center berjumlah 30 orang dan nantinya akan landing di Bandara Internasional Juanda sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami kembali menyajikan informasi di sekitar ruang Crisis Center. Andini, di pintu masuk yang berada tepat di belakang saya, selalu terlihat sangat aktif, terbuka, kemudian tertutup. Pada saat terbuka, selain mempersilahkan keluarga dan kerabat yang baru saja datang untuk masuk ke dalam, juga sesekali kami memantau ada saja keluarga dan kerabat yang masih harus diberikan pertolongan oleh tim Crisis Center, khususnya dari tim pelayanan kesehatan dan psikologi, untuk dibawa ke ruang khusus yang telah disiapkan oleh PT Angkasa Pura I dan juga pihak AirAsia. Dikarenakan hingga saat ini jumlahnya juga meski tidak secepat pada awal pengumuman oleh pihak Basarnas, namun satu persatu ada beberapa kerabat dan keluarga yang harus dibawa ke posko pelayanan kesehatan karena terlihat sangat terpukul. Dan informasi yang kami terima dari pos pelayanan kesehatan, perawatan yang dilakukan di pos pelayanan kesehatan merupakan pertolongan pertama apabila setiap kerabat dan keluarga didapati memiliki sejarah kesehatan yang cukup memicu tingkat keparahan dikarenakan situasi yang saat ini tengah dalam kedukaan dan kegelisahan. Maka keluarga dan kerabat yang tengah dirawat di pos pelayanan kesehatan akan dibawa ke salah satu rumah sakit terdekat yang berada di sekitar Bandara Internasional Juanda dengan menggunakan sejumlah alat transportasi, dalam hal ini ambulans yang telah disiap-siagakan sejak hari pertama Crisis Center dibentuk oleh Angkasa Pura I dan juga pihak AirAsia. Andini. Pak Mone, saya mungkin harus menanyakan ini karena ada informasi terakhir dari tim DBI kepolisian yang sudah mulai mengumpulkan DNA dari keluarga. Kami tahu bahwa keluarga sudah ada di sana, kebanyakan di Crisis Center. Apakah Anda memiliki informasi, apakah mereka bekerja sama untuk memberikan data diri DNA tersebut, atau mungkin karena masih emosional mereka tidak bersedia? Seperti apa situasinya, kondisinya? Kondisi saat ini kami prediksi lebih menguat pada hal kedua yang Anda sebutkan, Andini, dikarenakan situasi emosional yang masih sangat tinggi meliputi suasana di dalam ruang Crisis Center. Kami menduga kuat saat ini yang dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification yang didatangkan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur dan telah membuka posko sejak hari pertama adalah masih dalam upaya memantau. Dikarenakan untuk mengumpulkan data antemortem khususnya dari kerabat dan keluarga yang telah berada di Crisis Center akan dibutuhkan sebuah upaya pengumpulan data yang harus dikerjasamakan dengan pihak-pihak terkait. Di antaranya adalah pihak maskapai Airlines AirAsia yang telah mengumpulkan data dari kerabat dan keluarga yang langsung secara hubungan keterikatan darah sangat dekat. Lalu kemudian juga data-data ini bisa dikumpulkan dari posko pemerintah Kota Surabaya yang dibuat di luar ruang Crisis Center. Andini, sejak hari pertama, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menggerakkan seluruh potensi di pemerintahan Kota Surabaya untuk mengumpulkan data-data by name, by address dari warga Kota Surabaya yang hingga hari kedua pada saat kami mengklarifikasi berapa banyak jumlah warga Kota Surabaya di dalam manifest pesawat AirAsia KZ8501, Wali Kota Surabaya menyebutkan dari 77 lalu meningkat menjadi 81 orang. Dari data-data yang lengkap seperti ini, kami sempat mengklarifikasi kepada Kombes Pol selaku koordinator tim DVI dari Polda Jawa Timur akan melakukan koordinasi dengan
mengumpulkan data sangat lengkap untuk kemudian menghubungi satu persatu kerabat dan keluarga tersebut untuk mendapatkan sejumlah barang dan juga sejumlah tanda yang bisa merujuk pada penumpang yang tercatat dalam manifest pesawat AirAsia. Apabila nanti beberapa korban yang terlihat mengapung di laut lepas sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan kemudian dari prosedur tertentu akan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain hingga nanti akhirnya bisa tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian tim Disaster Victim Identification baru akan melakukan sejumlah eksekusi terkait dengan upaya identifikasi. Andini. Rifai, tadi kami melihat ada Wali Kota Surabaya, Ibu Risma yang berada di lokasi, kemudian Presiden yang akan datang, walaupun belum bisa dipastikan jam berapa akan berada di Surabaya untuk menemui keluarga korban. Kira-kira siapa lagi yang ada di sana pejabat publik yang berada di crisis center? Andini, sejumlah pejabat publik terlihat apabila hari ini yang sangat terlihat adalah Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, dikarenakan khusus untuk Tri Risma hari ini sejak hari pertama Andini selalu meluangkan agenda kerjanya sepenuhnya di ruang crisis center. Bahkan kami melihat Tri Risma hari ini bersama seluruh stafnya tidak meninggalkan ruang crisis center ini sedetik saja, hanya untuk menenangkan seluruh warga yang merupakan kerabat dan keluarga dari para penumpang pesawat AirAsia. Kami juga sempat memantau Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang datang ke lokasi crisis center. Saiful Ilah sempat mengklarifikasi bahwa sejumlah bantuan yang berada di luar ruang crisis center berupa tenda dari TNI berasal dari wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian juga sejumlah bantuan logistik juga terus dioptimalkan setiap detiknya, setiap waktunya sesuai dengan kebutuhan, karena logistik dari Kabupaten Sidoarjo ini lebih dikhususkan kepada para petugas yang bersiap siaga secara gabungan selama 24 jam dan juga untuk bisa memberikan suatu kenyamanan tidak hanya untuk kerabat dan keluarga yang mungkin Sayang sekali terputus dengan Rifai Pamone yang berada di crisis center di Bandar Udara Juanda. Tadi juga seperti diinformasikan oleh Rifai bahwa nantinya Presiden Joko Widodo akan datang ke Surabaya meskipun belum diketahui pukul berapa pastinya karena sedang berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah untuk melihat proses pencarian penemuan-penemuan dari serpihan pesawat AirAsia tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui detik-detik penemuan serpihan pesawat AirAsia, Anggi Hazipuan telah mewawancarai Panglima Komando Operasi 1 Marsikal Muda Agus Dwi Putranto, tim yang pertama menemukan serpihan pesawat. Berikut informasinya. Saya bersama dengan Pak Pangkal Ops Salah 1, ini adalah tim yang pertama kali menemukan Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Pak, akhirnya tim di hari ketiga ini berhasil menemukan setidaknya secercah harapan lah Pak ya. Tadi tim berhasil melihat dan juga sampai ke kondisi. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk evakuasi yang sudah ditemukan? Evakuasi saya kira besok kita melihat situasi dan sepenuhnya ini kewenangan dari Basarnas ya. Yang penting kita sudah mencari, kita sudah menemukan tanda-tanda itu, mudah-mudahan itu betul. Karena memang di samping serpihan, tadi saya udah berangkat lagi pakai helikopter yang kedua dan memang di sana ada mayat ya, ada mayat tapi karena situasi kondisi air laut yang ombaknya lebih dari 2 meter, anginnya juga 20 knot, sehingga dari ketentuan yang ada di pesawat tidak memungkinkan itu. Dan tadi pesawat Sarnas juga sudah mencoba akan mengambil mayat itu, tapi tidak bisa karena kondisi angin yang kencang gitu ya. Oke, Pak, baik, ini sudah sore hari, biasanya akan dihentikan pencarian dan segala macam. Apakah hari ini akan dilakukan hal yang sama? Betul, kita akan maksimalkan waktu ya. Ini sebentar lagi saya akan naik pesawat, akan melanjutkan yang ketiga kali saya naik pesawat dan saya akan menuju lokasi. Semaksimal mungkin kita manfaatkan, kalau memang bisa kontak on the ground, kita lakukan itu, baru kita akan kembali ke Halim. Oke, Pak, bisa digambarkan seperti apa kondisi di lapangan seperti yang tadi Bapak lihat beberapa kali? Memang dari awalnya tadi kan saya katakan, tadi yang besar ada 10 serpihan, terus yang kecil-kecil banyak dan sudah kita ambil, sudah kita paparkan kepada rekan-rekan tadi ya. Terus kita koneksikan dengan Basarnas dan pesawat Basarnas di sini juga ada dan sudah berangkat lagi ke sana dan tadi menemukan ada mayat, tapi ya mohon maaf karena memang situasi yang tidak memungkinkan sehingga belum bisa diambil ya. Namun dengan
itu mudah-mudahan ini suatu hal yang memastikan gitu ya, karena memang ada mayat tadi, jelas-jelas ada mayat yang mau diambil karena memang tidak bisa. Tapi di sana alhamdulillah sudah ada kapal ya, sudah ada kapal angkatan laut. Mudah-mudahan malam ini beberapa kapal akan dirapatkan lagi pada lokasi tersebut, sehingga besok mungkin malam ini sudah bergerak, besok mudah-mudahan bisa ada titik terang, bisa mengambil apa yang bisa kita inginkan. Kita kembali dengan narasumber yang berada di studio. Mungkin saya ke Pak Dudi terlebih dahulu. Pak Dudi, ini kalau kita lihat ini kan sekarang sudah waktu menunjukkan sudah pukul 5.30. Seperti kita ketahui kalau di daerah di wilayah Barat ini pukul 6 sudah gelap kan, artinya ini kita harus bersabar lagi untuk menemukan serpihan-serpihan yang berikutnya, walaupun sudah lumayan ya, saat ini sudah lumayan sekali ditemukan. Sangat banyak ini. Kita sudah tahu sekarang lokasinya pesawatnya. Memang tadi saya juga gambarnya memang kelihatan tuh ada bayang-bayang seperti bodi pesawat ya. Kita harapin besok pagi-pagi sudah bisa penyelam sudah bisa masuk ke sana, lihat ini ya, dan ya bisa evakuasi ya yang penumpang-penumpang yang ada di dalam, terperangkap di dalam situ gitu. Kita harapin itu besok hari. Kalau menurut bapak-bapak ya, kalau misalnya memang benar bodi pesawatnya itu masih bisa dikatakan utuh walaupun serpihan-serpihannya ada. Apakah itu, apalagi pintu daruratnya sudah terbuka, artinya memang sudah mencoba keluar, begitu kan? Nah, itu artinya apakah memang ini kemungkinan masih ada korban-korban yang selamat? Tahan dulu, bapak-bapak, saya harus tersambung dengan ada rekan Egit Hapsari yang berada di Sleman, Yogyakarta, tengah berada di rumah keluarga salah satu pramugara AirAsia Wismoyo Ari Prambudi. Egit, bagaimana suasana di sana? Andini, hingga sore ini suasana kediaman Wismoyo Ari Prambudi atau yang biasa dipanggil Yoyo, yang merupakan salah satu pramugara dari pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 yang berada di Dukuh Jetaklor di Desa Barenglor, Kecamatan Klaten Utara ini. Dan memang sejak pesawat AirAsia KZ8501 dinyatakan hilang, kediaman keluarga Yoyo ini tidak pernah sepi dari kerabat dan juga tetangga yang terus-menerus berdatangan untuk memberi doa dan juga dukungannya kepada keluarga Yoyo. Wismoyo Ari Prambudi atau yang biasa disapa Yoyo ini tercatat dalam manifest sebagai salah satu awak kabin dalam pesawat AirAsia nomor penerbangan KZ8501 yang dinyatakan hilang dalam penerbangannya dari Surabaya menuju ke Singapura pada hari Minggu lalu. Dan untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan ibunda dan juga ayahanda dari Yoyo. Selamat sore Ibu Sri. Selamat sore Mbak. Ibu Sri, pukul 3 sore tadi Basarnas sudah menemukan serpihan yang 95%-nya diyakini sebagai serpihan AirAsia KZ8501. Apa Ibu dan keluarga sudah menerima pernyataan resmi juga dari Kemenhub atau dari manajemen AirAsia? Ya, saya selalu mengikuti siaran di TV Mbak, dan saya sudah mewakilkan anak saya yang di Jakarta untuk ngurusi tentang anak saya dengan kejadian hilangnya pesawat AirAsia, dan anak saya barusan juga waktu itu ngebel sudah memberitahu kita pokoknya pasrah, apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Kita saling menguatkan. Sekarang saya mah di Surabaya mau diajak dari pihak perusahaan untuk meninjau, diajak ke tempat di mana pesawat itu lost kontak. Saya mau sama Ari istrinya mau ke tempat di mana pesawat itu lost kontak, minta doa restu mah. Iya, saya gitu Mbak. Itu tadi dari anak saya. Saya percaya penuh ini adalah kehendak Allah, karena anak saya sudah kelihatannya sudah pasrah. Seperti yang saya sampaikan dalam workshopnya selama 2 hari, anak saya sudah cerita seperti yang sudah saya ceritakan dengan bukti otentik yang ada di workshop. Insya Allah anak saya selalu dalam lindungan Allah, dalam genggaman Allah. Sekalipun jasad anak saya itu seperti itu yang bisa kita bayangkan dari kejadian tekanan pesawat yang jatuh seperti itu, saya yakin anak saya tetap dalam genggaman Allah. Itu takdir Allah. Ia sudah merasa
pekerjaan yang penuh resiko mah harus saya jalani dan saya nikmati. Aku kalau kerja di atas itu lebih dekat sama Allah. Saya terbang, saya siap mati. Itu yang pernah dinyatakan pada saya. Dan pada akhir-akhir ini kalau saya bilang, Le, kalau mama itu lihat TV, kemudian mama hujan, itu loh saya ingat kamu. Iya mah nggak apa-apa, mati itu kan di tangan Allah, misteri. Ya bilang begitu, mama nggak usah khawatir, kita kan punya Allah. Istighfar mah. Selalu begitu. Dia nggak pernah pamit, landed 2 kali mah. Udah landed mah sekalipun tengah malam. Hari Rabu itu saya juga BBM udah landed barusan mah. Baru sampai, kok mama belum tidur. Kebangun deh, aku langsung sholat. Ntar ke pagian kayak gitu. Ya udah mah. Selamat istirahat ya mah, doain terus ya mah, itu katanya. Kalau ini nggak pernah anak saya itu yang namanya nyakiti. Pokoknya senangnya ingin membahagiakan papa sama mama. Itu saya punya impian, saya belum apa-apa. Kalau pulang mesti ngajak makan di luar. Sekalipun di rumah punya lauk misalnya, udah harus makan di luar mah. Kan untuk ini biar kita bisa jagongan gitu. Oh iya, saya gitu. Itu keadaan anak saya Mbak. Jadi anak saya itu sudah merupakan pilihannya untuk dia kerja di AirAsia. Dia juga sudah senang dengan perusahaan ini karena dia selalu mendapatkan nilai apa ya, yang plus apa itu mesti cerita. Ini ada tes ini mah, ada tes ini nilainya bagus gitu, outstanding apa itu Mbak, aku nggak tahu itu istilah bahasa Inggrisnya. Jadi memang sosok Yoyo ini adalah sosok yang dekat dengan keluarga, terutama dengan ibunya ya Bu. Apa yang Ibu Sri paling ingat atau yang paling dikenang dari sosok Yoyo? Yoyo itu rajin ibadah. Kalau dia saya tanya, dia di sana, Dek, sholat sunahnya. Iya mah, aku kalau terbang pagi bisa tahajud sekalian. Tapi kalau terbangnya siang, aku bisa sholat duha. Kalau aku libur, aku bisa ngaji. Dia itu gitu. Jadi kalau saya selama ini aku enggak pernah nemuin anak saya itu yang macam-macam enggak. Jadi saya merasa bangga, senang Allah menitipkan ke saya anak yang bisa menyenangkan hati orang tua. Sama kakaknya aja dikira pacarnya, saking mesranya. Aku harus lindungi kakak gitu. Sejak kecil SMP anaknya itu udah berani, aku lindungi kak, nggak usah takut gitu. Bu, Yoyo ini setiap harinya selalu keep kontak ya sama Ibu. Iya. Apa komunikasi terakhir yang disampaikan Yoyo sama Ibu sebelum terbang? Itu bisa ditunjukkan, mungkin ada SMS atau BBM? Ini bisa mbaknya baca komunikasi Jumat sama Sabtu. Di samping itu komunikasi langsung, anak saya itu matur kalau saya itu kan cerita SMS WhatsApp ini, mama itu kayak mau mati loh Dek. Mah jangan gitu, istighfar mah, ke dokter, sudah ke dokter belum? Udah. Terus mama gimana? Ini udah lumayan, aku nggak jadi ini ya. Boleh dibacain Bu, mungkin terakhir apa yang disampaikan Yoyo sama Ibu? Yang terakhir saya ini, dia kan foto ini. Nah, mau ini dia. Ini namanya tuntutan pekerjaan ya Mem. Hihi. Mungkin ke layar Ibu supaya pemirsa juga bisa lihat.
Ditunjukkan ke layar sebelah sana, Bu, bisa? Iya. Telah ngirim foto ya. Nak saya telah ngirim foto 2 kali. Pas ada acara di Sheraton, saya buka dulu ya. Fotonya ini. Bisa ditunjukkan. Ini kirim foto di Hotel Sheraton Surabaya. Dia bilang, loh Koko ini ada acara ya? Iya ini mah pakai bendo. Ini tuntutan kerjaan mah. Kalau tahun baru ya pakainya topi tahun baruan. Kalau lebaran pakainya peci, pakai kerudung. Namanya tuntutan pekerjaan, hihihi. Ya saya gitu. Tapi kan Islamnya imannya full ya dek. Iya mah, amin, insya Allah. Selalu minta doa dan amin. Kalau dia hihihi itu hihihi mah. Kalau percakapan terakhir, Bu, dengan Yoyo, percakapan bisa ditunjukkan terakhir juga mungkin, Bu? Yang lewat bot. Kalau pulang itu 7 Desember ya. Yang botnya ini tadi. Dengan foto-foto itu aku komen-komen terus. Sambil ditunjukkan, Bu. Saya bilang ini Pak Natalan ini ya pakai ini nih. Iya mah, ini mah pokoknya ini anaknya itu cuma agamanya insya Allah anak saya anak soleh, insya Allah. Ini Mbak, ya pokoknya dia ini terakhir hari Sabtu jam 12:15. Kemudian dia ada acara sorenya sama teman-teman satu set kru. Iya, itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya. Bu, apa benar Bu pada saat kejadian hari Minggu pagi itu apa sebenarnya Yoyo tidak jadwalnya untuk terbang, tapi Yoyo menggantikan jadwal rekan kerjanya? Iya, saya tidak tahu Mbak soal itu. Saya tidak ngerti jadwalnya, makanya saya kaget. Wong biasanya itu ngabari terbang mah, doain mah. Kok saya ditelepon sama temennya, kalau tante Aryoknya terbang, pamit terbang enggak tuh. Masa iya tante, ada pesawat RS yang lost kontak. Iya pak, namanya ada Wismoyo Ari Pramudi. Iya pak, ini aku jagong ya mbak, aku mau, ya aku pulang. Dah tak tutup, saya manggil suami, mas pulang. Saya lari pulang, sampai suami saya itu starter mobil aja kayak nggak kuat itu. Kuat mas, istighfar terus di jalan, kan hanya deket. Terus saya belok pulang, terus sudah buka pagar, buka apa pintu sudah ditutupi teman ini. Saksinya Bu Aris sama Pak Aris. Terus belakangnya juga ada teman SMP yang pas jagung di tempat teman kerja. Tetangga dekat Mbak Yani sama Mbak Luti itu juga, Bude, aduh ngerti nduk, saya masih sempat gitu Bapak langsung nyetel TV, kok ada namanya anak saya. Udah, aku noto hati Mbak. Saya kemudian, udah aku mau sholat dulu. Udah sholat dulu, udah. Aku enggak terus nangis ini, enggak, aku lihat dulu. Masalahnya saya belum, sekalipun ada nama Yoyo, saya belum yakin itu Yoyo beneran apa bukan, kok bukan. Kalau iya kok enggak pamit. Tapi dengan diketemukannya serpihan yang diduga ini pesawat KZ8501 ini, memang pihak keluarga dari ibu sendiri memang sudah siaga untuk membantu, mau yang di Batam atau Surabaya. Tapi apa Bu Sri dan Pak Harno juga akan berangkat ke sana untuk mencari tahunya, Bu? Tidak Mbak, saya sudah percaya dengan anak-anak saya, dengan orang-orang yang saya minta tolong. Ada Mas Dwiki, putranya Pak Aris ini, sama ada Mas Dewan, putranya Bude Martini yang ada di sini. Udah saya pasrah, saya nggak akan kemana-mana. Apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Aku harus bisa menerima keputusan ketetapan Allah. Saya punya guru spiritual keluarga saya. Kalau saya pengajian ini, Bapak Haji Ratmanto, teman Bapak
BPN. Waktu saya haji, beliau yang ngisi pengajian. Waktu saya rombongan haji pengajian, beliau yang saya minta. Beliau kemarin menguatkan saya bahwa semua ini milik Allah. Anak ibu dalam genggaman Allah. Sekalipun mungkin jasadnya bersama serpian yang ada di laut. Ini hanya jasad, Mbak. Yang penting anak saya rohnya Allah genggam. Insya Allah jihad anak saya. Karena dia memang sudah pilihannya. Aku siap terbang, siap mati. Makanya saya ya udah, itu pilihanmu. Mamah dukung. Itu. Terima kasih Ibu Sri dan juga Pak Harno. Semoga segera ditemukan titik terang pencarian. Amin. Mohon ke depannya ya Bu. Mohon doa pada seluruh saudara-saudara saya sama awak media sudah datang ke rumah untuk meliput ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon doanya anak saya diampuni dosa kesalahannya, diterima di sisi Allah di tempat yang lebih baik daripada yang di sini, bisa membawa orang tuanya nanti membantu masuk ke jalan surga. Insya Allah, amin. Baik, amin. Terima kasih Ibu Sri dan juga Pak Harno. Ya, sementara demikian Andini perbincangan saya bersama dengan keluarga dari salah satu pramugara AirAsia KZ8501 yang hingga kini masih terus dicari keberadaannya dan sepihannya. Demikian sementara Andini kembali ke Anda di studio. Egit Hapsari, terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Breaking News Metro TV. Dalam pencarian pesawat AirAsia KZ8501, TNI Angkatan Laut menurunkan pesawat CN235. Pesawat canggih ini hasil kerjasama industri pesawat terbang Indonesia dengan perusahaan CASA Spanyol. CN235 memiliki teknologi mission system, mengaplikasikan radar intai Ocean Master 400 serta flare Sapphire 3. Terpasang juga kamera pendukung untuk memantau objek di atas permukaan laut. Pesawat ini mampu terbang 9 jam non-stop. Dengan kemampuan tersebut, pesawat ini sangat efektif untuk menjalankan operasi SAR. TNI Angkatan Laut memiliki 3 unit pesawat CN235 untuk keperluan pengintaian lautan di Indonesia. Pada operasi SAR kali ini, Mayor M. Naim bertindak sebagai pilot bersama Mayor Rahmat Jaya sebagai kopilot. Setelah ditemukannya beberapa bagian dari pesawat AirAsia di daerah Pangkalan Bun, pesawat ini masih terus bekerja untuk menemukan para korban dan serpihan lain dari pesawat AirAsia QZ8501. Uniknya, dalam pesawat tertulis, pesawat ini dibeli dengan uang rakyat. Dan kali ini pun CN235 menunjukkan sumbangsinya untuk kepentingan rakyat.